Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210116 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini, saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara membuat jaringan client server. Nah, caranya yaitu pertama-tama buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Gesture Packet Tracer. Jika aplikasinya sudah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat jaringan client server ini, kita akan membutuhkan server, switch, dan PCPT. Nah, yang pertama kita harus membuat server. Caranya yaitu klik in device, kemudian pilih server. Kemudian yang kedua, kita harus membuat switch. Caranya yaitu klik switch, kemudian pilih switch yang akan digunakan. Kemudian kita harus membuat PC. Caranya yaitu klik in device, kemudian pilih PCPT. Di sini saya akan menggunakan 2 PCPT. Nah, untuk menghubungkannya, di sini kita memerlukan kabel. Caranya yaitu pilih connection, kemudian pilih automagical. Kemudian hubungkan server ke switch. Kemudian hubungkan switch ke PC. Kemudian setelah itu, kita bisa merubah nama PCPT ini terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita harus mengatur IP address server terlebih dahulu. Caranya yaitu klik server, kemudian klik desktop, kemudian klik IP configuration, ketikkan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian klik statistik, maka akan muncul subnet mask-nya. Kemudian bisa di close. Kemudian atur IP address dari masing-masing PC. Caranya yaitu klik PC 1, kemudian klik desktop, kemudian klik IP configuration. Nah, di sini sedikit berbeda. Tadi kan kita mengkliknya statistik. Untuk PCPT-nya kita memilih DHCP. Maka secara otomatis akan muncul IP address yang diberikan oleh server. Kemudian bisa di close. Lakukan hal yang sama pada PCPT yang kedua. Nah, kemudian kita akan mengecek HTTP-nya dengan cara yang pertama klik server, kemudian klik configuration, kemudian pilih HTTP. Nah, di sini sudah tampil alamat index HTML. Di sini kita bisa mengganti teks yang ada di dalamnya. Contohnya seperti saya akan mengganti Gesture Packet Tracer ini dengan selamat datang di website jaringan komputer. Nah, di sini kita juga bisa mengganti warna teksnya dengan bahasa Inggris. Namun tetapi saya tetapkan saja warna teksnya yaitu warna biru. Nah, di sini penulisan teksnya sudah selesai dan bisa di close. Nah, sekarang kita bisa mengeceknya dari PC 1. Caranya yaitu klik PC 1, kemudian klik desktop, kemudian klik web browser. Kemudian ketikkan di URL IP address servernya. Kemudian klik go.
Nah, di sini sudah muncul teks yang sudah saya ketikkan tadi, yaitu selamat datang di website jaringan komputer, dan warnanya juga sudah warna biru. Kemudian bisa di close. Setelah itu kita juga bisa mengeceknya melalui PC2 dengan cara yang sama, yaitu klik PC2, kemudian pilih desktop, kemudian klik web browser, kemudian ketikkan IP address servernya. Kemudian klik Go. Nah, di PC2 juga sudah muncul tampilan teks yang sudah saya ketikkan tadi, yaitu selamat datang di website jaringan komputer. Nah, untuk jaringan layanan melalui HTTP ini sudah bisa dibilang berhasil. Kemudian bisa di close. Nah, kemudian setelah itu saya akan mencoba melalui layanan email. Nah, caranya yaitu klik server, pilih DNS. Nah, di sini kita bisa memberikan nama domain terlebih dahulu. Ini bisa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, ketikkan IP address servernya tadi. Kemudian, ketikkan IP address servernya. Kemudian, klik Add. Setelah itu, kita beralih ke email. Kemudian, ketikkan domain yang sudah kita buat tadi. Kemudian, kita bisa membuat user sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, contoh Hendra. Kemudian untuk passwordnya 321. Kemudian klik plus. Kemudian saya akan menambahkan user untuk PC2. Saya ketikkan Ferdi. Untuk password 223. Nah, setelah itu kita klik set. Kemudian bisa di close. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu email dari masing-masing PC yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita bisa beralih ke email untuk mengirimkan pesan melalui PC1 ke PC2. Caranya yaitu klik PC1, kemudian klik desktop, kemudian klik email. Nah, di sini kita harus melengkapi user information terlebih dahulu, seperti nama, kemudian email address-nya, kemudian incoming mail server yang sudah kita buat tadi. Kemudian masukkan username, lalu masukkan passwordnya. Kemudian klik save, lalu bisa di close. Lakukan hal yang sama pada PC kedua. Masukkan username dan masukkan passwordnya. Kemudian klik save dan bisa di close. Nah, di sini kita akan mencoba mengirimkan pesan melalui email dari PC1 ke PC2. Caranya yaitu klik PC1, kemudian klik email, kemudian klik compose. Kemudian kita ketikkan nama email address pada PC2 yang sudah kita buat tadi.
Kemudian ketikkan subjeknya. Belajar jaringan komputer. Kemudian klik send untuk mengirimnya. Nah, setelah itu bisa di close. Nah, kita cek dari PC 2 apakah emailnya sudah masuk atau belum. Caranya yaitu klik PC 2, kemudian klik email, kemudian klik receive. Nah, di sini pesan dari emailnya sudah masuk ya. Bisa diklik. Nah, di sini emailnya sudah masuk. Kemudian kita juga bisa membalas pesan dari email yang dikirimkan dari PC 1 tadi. Caranya itu klik reply, kemudian kita balas emailnya. Kemudian klik send untuk mengirimnya. Kemudian bisa di close dan kita cek juga pada PC 1 apakah sudah terkirim atau belum. Caranya sama, klik email, kemudian klik receive. Nah, di sini pesan yang dikirimkan dari email PC 2 sudah terkirim ke PC 1. Nah, emailnya sudah masuk. Jaringan klien server dari layanan email ini bisa dikatakan berhasil ya. Kemudian bisa di close. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.